Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati kepada Abi Harim dan Umida selaku pengasuh dan Direktur Setara Pendidikan Nusantara Supercamp Melarul Banifida. Yang saya hormati kepada seluruh dewan guru dan yang saya hormati kepada Miss Alfi dan Miss Yuyun selaku Kepala Madrasah MAMTS Al-Quran Melarul Banifida. Dan saya akan mempresentasikan pada imajinasi saya yaitu tentang pembelajaran PPKN daerah dalam kerangka negara Republik Kesatuan Indonesia. Perjuangan menuju negara Kesatuan Republik Indonesia. Bicara tentang lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerang tanpa syarat sekutu. Hal ini menyebabkan keadaan Indonesia itu yang disebut dengan vacuum of power atau yang disebut tidak ada pemerintah yang berkuasa. Keadaan tersebut mendorong para muda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak cepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia mengalami vacuum of power, terjadi beberapa peristiwa yang berujung pada pembacaan teks proklamasi, yaitu ada peristiwa Rengas Dengklok, pertemuan dengan Jenderal Nishimura, dan perumusan teks proklamasi. Yaitu ada juga proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang satu, aspek hukum, dua, aspek historis, tiga, aspek sosiologis, empat, aspek kultural, dan lima, aspek politis. Aspek hukum merupakan berkat rahma proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi pada bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional. Dan ada juga aspek historis, yaitu proklamasi merupakan titik terakhir sejarah penjajah di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajah bangsa lain. Aspek sosiologis, proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan pada rasa beban dan mereka belenggu penjajahan. Dan aspek politis dan lain-lain sebagainya, yaitu ada daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di Indonesia itu terdapat ada 34 provinsi di Indonesia. Kemudian provinsi yang ada di Indonesia di dalam terdiri dari beberapa kota, kabupaten, kelurahan, desa, kecamatan, dan lain sebagainya. Saat ini sementara itu pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu inilah yang disebut otonomi. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Dan yang terakhir ada tidak banyak daerah diberi otonomi khusus oleh pemerintah. Dalam aspek historis, yaitu dalam aspek ekonomi, karena daerah tersebut membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya melalui sumber daya yang dimiliki. Adanya otonomi khusus bukan berarti daerah yang tidak menyandang predikat tersebut diganti pemerintah. Predikat tersebut menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki kelebihan khusus yang tidak dimiliki daerah lain. Meskipun demikian, kelebihan tersebut juga tidak digunakan sendiri, tapi digunakan untuk kepentingan bersama. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tentang presentasi saya ini. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.